Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Hadratal kiram wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai dan ibu nyai, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah yang Ahad dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa, alhamdulillah, kita sudah berada pada bulan yang mulia, bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan puasa ini, terutama puasa di bulan Ramadan dari tanggal 1 mudah-mudahan sampai akhir Ramadan. Amin Allahumma amin. Salah satu karakter yang bisa kita bentuk dari hasil puasa ini adalah membentuk pribadi kita menjadi orang yang sabar. Tanpa adanya sabar, maka puasa tidak akan bisa kita lakukan, tidak akan bisa kita jalani. Contohnya, berbuka saja, meskipun sudah lapar dan haus dari siang hari, akan tetapi kita harus bersabar menunggu waktu maghrib tiba. Makan sahur saja juga kita harus penuh dengan kesabaran karena dalam kondisi ngantuk tengah malam enaknya tidur. Lalu sabar yang seperti apa yang diharapkan bisa wujud terbentuk melalui ibadah puasa ini? Sabar itu memang mudah diucapkan, namun sangat sulit dan berat ketika kita melakukan. Yuk kita belajar bersama, mulai mengenali makna sabar dari segi bahasa atau lughah. Berasal dari 3 huruf, yaitu so, ba, dan ro. Sabar. Adapun istilah sabar itu mengandung makna menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, secara istilah, sabar itu artinya menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, menahan diri dari segala keluh kesah. Berarti orang yang sabar itu yang mampu menerima keadaan dengan ridha dan ikhlas. Semua kita lakukan dalam rangka meraih kebahagiaan. Jadi berdasarkan pengertian istilah ini tadi, kalau orang yang sabar, insya Allah akan merasa tenang dan bahagia hidupnya. Sekali lagi, hadirin yang saya hormati, pendengar yang berbahagia, berarti sabar itu adalah berasal dari bahasa Arab sabar. Selama ini kita latah menggunakan kata sabar, itu kalau secara bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran Allah juga menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Jadi di sana, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Itulah penggunaan kata secara lughatul Arabiyyah. Adapun penggunaan dalam bahasa Indonesia tidak ada. Ma'as-sabirin. Kalau ma'as-sabirin itu adalah Pak D tetangga kita. Nah,
Nah, jadi maknanya bukan sobar tapi sabirin. Sementara yang kita kaji adalah sobar. Lalu orang yang sobar itu yang bagaimana? Sobar itu agar diri kita bisa mengetahui, tentu akan ada indikator-indikator atau kriteria. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan salah satu kriteria atau ciri orang sabar. Salah satunya yaitu orang yang mampu menahan amarah. Orang yang sabar itu tidak gampang marah. Orang yang sabar itu tidak gampang emosi, walau dengan kondisi seperti apa yang kita hadapi. Tadi saya sampaikan, orang sabar itu akan mudah mengamalkannya, mengatakannya. Bisa jadi ketika kondisi kita mendukung. Contoh, sedang banyak duit, disuruh sabar, pasti bisa. Kondisi sehat, fit badan kita, disuruh sabar, pasti sanggup. Perut kenyang, hati senang, hidup bahagia, pasti sabar. Nah, sekarang Allah akan menguji kepada kita semua untuk berbuat sabar ketika dalam kondisi yang sebaliknya. Misalnya uang gak ada, kebutuhan banyak sekali, apalagi nih momennya momen mau lebaran. Sanggup gak kita untuk selalu sabar? Contoh lain, sakit sedikit saja, apa kita tetap bersabar atau berkeluh kesah? Ya Allah, kenapa aku sakit seperti ini? Apakah itu termasuk orang yang sudah sabar? Lapar sedikit saja, ketika dalam berpuasa seperti ini, kira-kira temperamen kita naik atau turun? Apakah kita lebih longgar hatinya atau gampang tersinggungan? Ada ayam masuk saja bandem duh karena emosi. Kenapa? Bawaan dari perut lapar. Nah, disinilah Allah akan menguji kita. Ketika kita dalam kondisi kesulitan, ketika kita dalam kondisi sakit, ketika kita dalam kondisi lapar, apakah kita masih tetap sanggup untuk sabar? Kalau kita masih tetap sanggup untuk sabar, maka itulah orang yang hebat, orang yang kuat menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditegaskan dalam sebuah hadisnya bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang bisa menahan amarah dari dalam dirinya. Hadis Nabi menjelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asyadidu bis-sadi'ah, innamas sadidul ladzi yumlika hafsahu indal ghadab. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam bergulat. Orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Nah, inilah indikator orang sabar menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang lagi emosi itu biasanya lebih kuat ya. Yang seharusnya mengangkat berat 10 kilo nggak kuat aja, ketika emosi akan langsung kuat, diuncalkan, dilemparkan begitu saja. Karena ada dorongan setan. Nah, di sini bahkan kadang ada karena emosi dan tidak sabar bertinju sampai memecahkan kepala lawannya atau memecahkan benda apa saja. Itu menganggap bahwa dirinya adalah orang yang hebat, orang yang kuat. Dari hadis Rasulullah tadi tidak seperti itu orang yang hebat, orang yang kuat. Justru itu orang yang lemah. Orang yang hebat itu, orang yang kuat itu, orang yang mampu menahan amarah dari dalam dirinya, menahan diri dari rasa marah. Nah, semoga kita semua dari hadis ini tadi bisa menjadi barometer, bisa menjadi pengendali untuk diri kita. Ketika kita akan marah, ingatlah hadis Rasulullah. Berarti kita menjadi orang yang lemah.
Kalau kita pengen jadi orang yang kuat, maka harus menahan amarah dari dalam diri. Lalu apa pahalanya bagi orang yang sabar, yang sudah bisa kuat, mampu mengendalikan amarah tadi? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang sabarlah yang dicukupkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Nah, jika kita sedekah, maka pahalanya akan dilipat gandakan dari 1 menjadi 7 dan dari 7 menjadi 100 adalah 700. Jika sholat berjamaah, maka pahalanya ada 27 derajat. Tapi pahala bagi orang yang sabar ini tadi, selain menurut Rasulullah menjadi orang yang kuat, maka menurut Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menegaskan lagi, akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Jelas insya Allah masuk surganya Allah dengan rahman rahimnya Allah. Pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk saya dan untuk kita semua. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.